Suasana di Terminal Giwangan Yogyakarta terlihat kondusif. Banyak penumpang yang bersiap naik atau turun dan melanjutkan perjalanan mereka. Seperti halnya bus PO Sumber Kencono dengan trayek Surabaya-Yogyakarta yang baru saja memasuki Terminal Giwangan pada pukul 5.30 sore. Satu persatu penumpang turun dengan rasa syukur karena tiba di tujuan dengan selamat. Begitu juga kenek dan sopir bus. Mereka teramat bangga dengan perjalanan yang tiada hambatan dan lancar sesuai jadwal. Madenan yang berusia 45 tahun, seorang kondektor bus, melakukan tugasnya seperti biasa ketika penumpang sudah turun semua. Ia memeriksa area tempat duduk, mungkinkah terdapat sampah atau pemandangan lain yang mungkin perlu dirapikan. Betul saja dugaannya, ada sebuah tas penumpang dengan tulisan NBA di salah satu kursi. Ia tak lantas mengambil tas tersebut karena mengira sang pemilik akan segera datang untuk mengambil tasnya yang ketinggalan. Madenan hanya memberitahu sopir bus bahwa ada tas penumpang yang tertinggal dan akan menunggu orang tersebut datang. Namun setelah ditunggu cukup lama dan dirinya juga hendak pulang ke rumah, maka ia penasaran dengan isi tas tersebut. Karena menurutnya, ia mencium aroma tak sedap dari dalam tas. Hingga beberapa saat kemudian, ketika ia membuka tas yang lumayan berat itu, dan betapa terkejutnya melihat potongan bagian tubuh manusia, antara lain kepala, kaki, dan tangan. Wah, jelas saja ia jadi lari ngibrit ketakutan, dan membuat seantero Terminal Giwangan gempar seketika. Lantas, siapa pemilik potongan tubuh itu? Mampukah tim kepolisian mengungkap tragedi memilukan ini? Cerita ini adalah berita fakta yang berhasil Mia rangkum dari berbagai media terpercaya tanah air dan menyajikannya sebagai alur cerita. Semoga dapat dengan mudah untuk dimengerti. Hari itu adalah hari Jumat tanggal 10 Juli tahun 2009. Ketika sang kernet bus pertama kali melihat potongan tubuh manusia dalam tas penumpang. Ia sama sekali tidak mengingat wajah seseorang yang membawa tas tersebut, karena perjalanan dari Surabaya ke Yogyakarta melewati beberapa tempat, banyak yang naik dan turun. Namun seingatnya ada seorang pria yang membawa banyak barang, salah satunya tas juga kardus. Beberapa waktu kemudian, penyidik yang datang ke lokasi juga memintai keterangan dari sopir bus. Setelah pemeriksaan awal selesai, jasad itu dibawa ke Rumah Sakit Dr. Sarjito, Yogyakarta untuk dilakukan pemeriksaan forensik. Bagian tubuh itu rupanya dibungkus plastik merah juga dengan sebuah handuk. Dalam tubuhnya masih melekat jam tangan, bra hitam, jepit rambut, kaos lengan panjang warna abu-abu, dan juga sepasang sandal berwarna putih yang diduga milik korban. Jelas ini merupakan kasus pembunuhan. Segera saja penyidik berupaya menemukan belahan tubuh lainnya sambil menunggu hasil otopsi. Hingga 2 hari kemudian, belahan tubuh kembali ditemukan. Kali ini di dalam pipa saluran air yang terletak di bawah jembatan Mojo Semi 2, Magetan, Jawa Timur. Penemuan ini dibawa ke Rumah Sakit Daerah Magetan dan petugas akan berkoordinasi dengan pihak forensik Rumah Sakit Sarjito, Yogyakarta karena mereka mencurigai adanya kemungkinan belahan tubuh itu dimiliki oleh orang yang sama. Autopsi dilakukan untuk mengetahui ciri fisik korban seperti warna dan bentuk rambutnya, panjang badan, perkiraan usia, juga beberapa forensik lainnya supaya dapat mengetahui identitas jasad tersebut. Selain itu, mereka juga ingin tahu pasti apakah selain dibelah-belah, korban juga diperkaos? Kemudian benda apa yang digunakan untuk membelahnya? Hanya pengujian forensiklah yang dapat mengetahuinya. Penyidik juga memeriksa daftar riwayat pencarian orang hilang, juga menghubungi beberapa keluarga yang sekiranya memiliki ciri yang sama dengan korban. Teka-teki tentang sosok pemilik jasad yang terbelah banyak itu mulai terkuak. Sedikit demi sedikit, ciri fisik jasad berjenis kelamin wanita itu berhasil disusun. Ia rupanya bernama Ayu Wulandari, berusia 20 tahun.
warga Dusun Rayung, Desa Kepuharjo, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Terungkapnya identitas korban juga berkat dari laporan keluarganya yang kala itu mendatangi Mapolwil Madiun untuk mengecek identitas korban yang saat itu masih belum dikenali. Sang ibu yang bernama Sukini berusia 43 tahun dan beberapa aparat desa yang menemani memeriksa jasad tersebut. Belahan demi belahan dilihatnya dengan sangat pilu. Sukini sebenarnya tak sanggup melihatnya, apalagi meyakini jika itu tubuh putri tercintanya. Namun kenyataan harus ia hadapi. Daripada terus mencari keberadaan anaknya yang tak kunjung pulang, dengan hati yang sangat besar ia bergerak menuju ruang jenazah. Hingga beberapa saat kemudian, Sukini terbelalak kaget ketika melihat tahi lalat di bawah hidungnya, juga jam tangan khas milik anaknya Ayu. Seketika saja teriakan histeris menggema di seluruh rumah sakit. Syok dan tangis menjadi satu. Kini korban telah bertemu dengan keluarganya dan dapat dimakamkan dengan layak. Ayu Wulandari berusia 20 tahun, tercatat sebagai salah satu mahasiswi semester 2 di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ikatan Cendekia Medika Jombang. Selama kuliah, ia jarang pulang ke rumah karena telah menyewa kamar kos agar dekat dengan tempat kuliahnya. Jadi sebelum meninggal dunia, korban tengah menjalankan praktikum di Rumah Sakit Dr. Harjono, Ponorogo. Namun Ayu dilaporkan tidak hadir selama beberapa hari. Kemudian pihak sekolah menghubungi keluarga Ayu dan mereka rupanya juga kehilangan kontak dengan gadis itu. Begitulah awal mula Ayu Wulandari dilaporkan menghilang. Akhirnya pada tanggal 18 Juli, setelah otopsi selesai, jenazah dibawa pulang ke rumah duka. Ayah tiri korban bernama Gati tampak lemas mengiringi rombongan. Turut hadir teman-teman seperguruan, juga perwakilan dari Polres Magetan dan Polwil Madiun. Dengan terungkapnya identitas korban, penyidik makin leluasa dalam melakukan penyelidikan, dengan menanyai saksi dari teman dekat, juga keluarganya. Dari sini semakin teranglah petunjuk pada pelaku pembunuhan Ayu Wulandari yang jasadnya terbelah banyak dan ditemukan di dua tempat berbeda. Ayu yang berparas cantik bermimpi menjadi petugas medis agar bisa menolong orang. Otaknya yang cerdas membuat dirinya mampu bersaing dengan waktu dan berjalan menuju kesuksesan. Seperti diberitakan sebelumnya, mahasiswi cantik asal Jombang ini tengah magang di Rumah Sakit Umum Daerah Ponorogo. Tak hanya dirinya, ada beberapa mahasiswa lain yang magang. Salah satunya bernama Gilang Maulana, berusia 23 tahun, asal Ponorogo. Gilang merupakan mahasiswa Universitas Muhammadiyah semester 4. Lantas, karena keduanya sering bertugas di waktu yang sama, timbullah benih-benih cinta yang bergelora. Tatapan mata keduanya mengisyaratkan rasa cinta yang membara laksana api di Yunani yang gak pernah padam. Akhirnya keduanya memutuskan untuk berpacaran. Sebenarnya masa tugas mereka hanya 1 bulan. Untuk itu keduanya tak ingin membuang waktu dan sering pergi berkencan ketika seusai bekerja. Seperti halnya pada hari Kamis tanggal 9 Juli tahun 2009, mereka yang habis wisata di Telaga Sarangan, Magetan, memutuskan untuk menyewa sebuah kamar di salah satu hotel yang berada di kawasan Telaga Sarangan. Saat itu pukul 8:30 malam, sepasang kekasih di mabuk asmara ini dengan sadar masuk ke zona terlarang bagi pasangan belum nikah. Dengan menggunakan KTP milik Gilang Maulana, mereka berhasil menempati kamar nomor 3. Keduanya bergandengan tangan masuk ke dalam kamar. Selanjutnya mereka bercengkrama sebentar, dan ketika memasuki pukul 10 malam, Sang Arjuna meminta jatah malam Jumat. Nah, ternyata hal yang tak terduga terjadi. Rupanya saat itu Ayu tengah menstruasi. Jadinya ia menolak ajakan si Arjuna malang. Padahal udah keluar duit banyak buat jalan-jalan ke Telaga Sarangan dan berniat menghabiskan bulan madu yang indah. Entah karena gak terima atau merasa kecewa berat, keduanya pun cekcok. Pertengkaran sengit terjadi hingga Gilang mendorong kelapa Ayu ke tembok. Keributan ini tak terdengar oleh pengunjung lainnya karena tidak ada penyewa di antara kanan kiri kamar mereka. Nah, saking keselnya, Gilang berkali-kali mendorong kelapa Ayu.
Padahal wanita itu udah tak berdaya. Tapi emang bener-bener laki-laki laknat, bukannya merasa iba, dia malah memastikan si wanita agar kehilangan nyawa. Beberapa saat kemudian setelah menuntaskan misinya, Gilang kebingungan karena kekasihnya itu benar-benar tewas. Karena ketakutan, ia memikirkan cara untuk menyingkirkan tubuh wanita itu. Malam dilalui Gilang yang terjaga sendirian, menatap tubuh kekasihnya di dalam kamar mandi hingga pagi menjelang. Setelah terpikirkan cara untuk membuang jasad Ayu agar tidak diketahui orang, pagi itu juga ia keluar kamar untuk membeli golok, juga kantong plastik berwarna merah. Tak berselang lama, ia kembali ke kamar, kemudian membelah tubuh Ayu menjadi beberapa bagian dengan sangat rapi juga cepat. Mungkin karena udah terbiasa melihat organ dalam manusia, Gilang sama sekali nggak merasa terguncang melihat tubuh kekasihnya itu terpisah menjadi 9. Nah, singkat cerita, tubuh itu dimasukkan dalam 2 kantong plastik merah dan dimasukkan lagi dalam tas ransel hitam miliknya. Kemudian ia memutuskan untuk keluar hotel pada siang hari dan sempat pamit pada resepsionis yang jaga. Saksi dari pihak hotel itu mengingat jika pelaku kesulitan membawa ransel tersebut. Namun karena ia tak curiga, ia melanjutkan lagi aktivitasnya untuk membersihkan kamar yang bekas ditempati oleh Gilang. Nah, ketika masuk kamar, ia mencium bau amis yang sangat menyengat. Juga ada cipratan noda merah di spray. Awalnya ia sangat kesal dengan perilaku pengunjung itu, karena ia menduga cairan merah itu milik si perempuan yang sedang datang bulan atau baru jebol ke perawanannya. Namun karena sudah merupakan kewajibannya, ia cuma bisa mengelus dada dan merapikan kembali ruangan itu agar siap dipakai. Di sisi lain, Gilang Maulana membawa bungkusan pertama yang berisi dada, perut, dan sepasang kaki, lalu dibuang di jembatan Mojosemi. Sisa belahan lainnya dibawa naik ke dalam bus jurusan Surabaya-Yogyakarta, kemudian ia turun di Ponorogo untuk kembali pulang ke rumah, dan meninggalkan bungkusan itu hingga ditemukan oleh sang kondektur. Begitulah kronologi dan motif kesadisan pelaku menghabisi nyawa kekasih yang baru dikencaninya itu. Gilang Maulana ditangkap saat sedang praktik di tempat kerjanya, yaitu di Rumah Sakit Harjono, Ponorogo. Ia langsung digelandang ke Mapores Magetan guna penyelidikan lebih lanjut. Sidang terakhir dilaksanakan pada tanggal 8 Maret 2010 dan isak tangis mewarnai jalannya persidangan, apalagi saat mendengar pelaku hanya divonis 15 tahun penjara. Namun putusan hakim sudah ingkrah, dan kalau benar 15 tahun itu sudah dijalani, berarti di tahun 2024 atau di tahun 2025, Gilang Maulana dipastikan telah menghirup udara bebas. Baik teman-teman, kasus ini mengingatkan kita agar selalu waspada, jangankan sama orang yang tak dikenal, bahkan orang yang dikira akan menjadi jodohmu bisa melakukan hal yang keji. Untuk itu jaga sikap dan perilaku kita agar tidak menyakiti orang lain, supaya kita nggak perlu berurusan dengan orang yang ruwet. Nikmati hidupmu dengan damai, masih banyak tempat wisata yang belum kamu jelajahi. Kalau gitu Mia mau undur diri dulu, karena Mia juga mau kerja biar bisa liburan ke Korea. Mia mohon maaf ya jika ada salah kata dalam pembuatan video. Jangan lupa tontonin videoku yang lainnya juga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!